Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pagar pembatas yang ada di bawah konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B di kawasan Pasar Rumput sudah banyak yang dibuka dan membuat jalan ini menjadi lebih lapang. Namun ada akses lain yang perlu kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang agar dapat melakukan penataan menuju ke Stasiun Manggarai dan juga Stasiun KAI Manggarai. Stasiun ini sebenarnya sudah dirancang untuk menjadi stasiun sentral pada tahun 2025, namun belum kejadian. Baik, kita kembali ke area pembangunan konstruksi layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Tambak dan juga lokasi lainnya di sekitar area Manggarai. Untuk Jalan Tambak sendiri yang kita bisa perhatikan dari nanti video di belakang sebenarnya sudah ada pemasangan rel sampai ke ujung ke arah pintu air. Tinggal dilanjutkan penyambungan dari pilar-pilarnya ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai menyeberang di atas layang KRL dan juga KAI Manggarai Cikini dan sebaliknya. Kita mulai dari halte Transjakarta Pasar Rumput yang merupakan titik paling ujung untuk pilar terakhir dari layang LRT Jakarta fase 1B. Nah, trek ini akan dipergunakan sementara untuk keperluan manuver, yaitu nanti keretanya akan menuju ke sini, kemudian berbalik arah ke peron berikutnya ataupun platform yang ada di sebelahnya menuju kembali ke Pegangsaan 2. Area di sekitar Pasar Rumput kini nampak jauh lebih lapang dan lebih rapi. Pagar-pagar pembatas yang tadi di awal kita lihat sudah banyak yang dibuka. Bahkan pembatasnya hanya menggunakan barrier-barrier plastik yang bisa digeser-geser mengingat adanya kendaraan-kendaraan berat yang keluar masuk area konstruksi. Untuk pemandangan jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya seperti ini, sedangkan lajur kendaraan juga semakin bertambah. Dengan begitu, maka arus lalu lintas agak lebih berkurang walaupun tidak signifikan ya. Kepadatannya melewati kawasan ini. Kita sampai di ujung struktur dari konstruksi Stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Stasiun ini adalah stasiun paling akhir, kemudian pilar-pilar yang ada di belakang kita tadi sampai ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput adalah pilar yang berfungsi untuk menopang layang manuver trek dari kereta LRT Jakarta yang akan balik arah. Baik, di sini rekayasa arus lalu lintas masih akan berlangsung. Jadi kendaraan-kendaraan dialihkan ke arah Jalan Minangkabau walaupun tidak bisa masuk ke sana, namun diarahkan lagi berputar menuju ke halte Transjakarta Manggarai. Tampak di bagian atas struktur penopang dari stasiun sudah mulai banyak yang siap ya. Kemudian sudah ada yang disambung menggunakan PCI girder. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengecoran lantai pembentuk area-area ataupun lantai-lantai yang ada di stasiun. Ada 2 lantai, ada lantai concourse dan juga komersial serta lantai platform ataupun peron. Terusan dari stasiun ini berada di depan dari Rumah Sakit Agung menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai dan nantinya menyeberang di atas layang KRL KAI yang melewati Manggarai ke arah Cikini dan juga sebaliknya yang sudah cukup tinggi. Di samping kita ini ada pilar-pilar yang besar dan juga ada pilar kecil. Nah, ini ada pilar kecil ya di samping pilar yang besar. Belum diketahui fungsinya, mungkin bagi sahabat kami dari konstruksi bisa berbagi informasi dan juga pengetahuan. Nah, pengerjaan dari pilar terakhir di dekat layang KRL di sana masih dalam tahap pondasi nampaknya, karena belum berdiri apapun, baik itu besi-besi fabrikasi atau bagian bawah dari struktur awal setelah pondasi. Nantinya akan menyeberang ya di atas layang tersebut sampai ke pintu air dan disambut oleh layang yang ada di Jalan Tambak. Akses sementara yang bisa dilewati oleh kendaraan melewati terowongan ini ya, tadinya bisa lewat viadak, namun karena sudah full ditutup jadinya tidak bisa dilewati. Kendaraan polisi yang ada di samping masih ada sejak 2 bulanan yang lalu yang kita lihat ya. Namun nampaknya memang disiagakan di sana untuk keperluan standby dan juga pengamanan. Nah, ini adalah
dua pilar ya, pilar portal paling ujung dari arah Jalan Tambak menuju ke arah Manggarai. Sedang ada pengerjaan satu pilar lagi yang nantinya akan menopang layang LRT Jakarta menuju menyeberang ke arah Manggarai. Memasuki Jalan Tambak belum ada pelebaran dari lajur jalan yang bisa kita lewati di sini, masih sama. Jadi pembatas-pembatas dan panel-panelnya masih lengkap ya. Berbeda dengan tadi di Jalan Sultan Agung di kawasan Pasar Rumput. Nah, area di bagian pinggir seperti perhatian-perhatian kita ya beberapa waktu lalu, sebaiknya bisa dilakukan juga penataan trotoar, revitalisasi, dan juga memasukkan kabel udara ke dalam tanah menggunakan saluran-saluran ataupun sarana jaringan utilitas terpadu ya yang sudah diimplementasikan di beberapa lokasi termasuk di kawasan Cikini, Rasuna Said, di kawasan Sudirman, dan kawasan lainnya. Kita akan putar balik karena di bagian stasiun Matraman kita sudah pernah lihat sebelumnya. Sama halnya dengan sisi satu lagi ya, untuk Jalan Tambak perlu penataan trotoar di kedua sisi. Nah, biasanya yang ada di Rasuna Said itu memang dibuatkan direvitalisasi trotoar baru di sisi barat dan pembatas jalur cepat jalur lambatnya dibongkar full. Tampaknya sudah ada para penyedia layanan teknologi informasi berupa kabel-kabel yang disiapkan dan digelar ke dalam tanah ya. Semoga kabel yang bergelantungan ini juga dapat segera dilakukan penataan bersamaan dengan selesainya jalur layang LRT Jakarta fase 1B. Konstruksi harusnya di Desember ya, itu sudah selesai targetnya. Nanti kita akan lihat seberapa banyak progresnya di bulan tersebut. Akses ke stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral walaupun belum terrealisasi tahun 2025 tentu banyak diharapkan oleh masyarakat ya, para pengguna, agar lebih baik, lebih nyaman, lebih lebar seperti yang ada saat ini ke arah Gambir atau juga ke arah Senen, memiliki banyak akses yang luas. Nah, untuk kawasan ini banyak juga kita temukan para pelawan arah, oknum-oknum kendaraan roda 2 tidak mau berputar karena harus jauh berputarnya sampai ke arah Tobadrim ya, sampai di titik temu pertigaan yang menghubungkan Saharjo dan juga ke arah Manggarai Minangkabau. Baik, dari media sosialnya Waskita dapat kita lihat di sini sambungan-sambungan dari pilar-pilar yang ada di flyover. Di awal kita naik flyover sebenarnya sudah ada, baik dengan 2 girder beton atau dengan 1. Kemudian ke arah stasiun Matraman. Nah, ini baru hari ini kita juga sudah dapat melihat di media sosialnya Jakpro, stasiun ini sudah ada rangka-rangkanya. Sudah terpasang rangka atap, di sini baru tiang-tiangnya. Lalu bagian ke arah Tambak itu juga sudah mulai ada pemasangan rel. Nah, di lantai paling atas tersebut adalah lantai peron ya. Lantai peron adalah lantai yang dipergunakan untuk penumpang menunggu dan juga naik ke rangkaian kereta atau juga turun. Ini adalah layang di atas Jalan Tambak. Sepenuhnya kalau kita lihat rel sudah terpasang bahkan sampai ke arah ujung ataupun ke arah pintu air. Itu baru satu trek ya, sedangkan trek satu lagi sudah disiapkan juga bantalannya. Kita juga lihat yang terbaru, bantalan-bantalan rel dan juga besi-besi itu sudah ready ya, tinggal dipasang kemudian disesuaikan dengan standar pemasangan rel. Nantinya mungkin ya akan dilanjutkan di uji coba di tahun depan. Ini paling ujung, jadi akan ditopang oleh pilar portal dan ini bagian bawah dari pilar yang akan menyeberangkan di dekat pintu air layang LRT Jakarta ke sini nih. Persis di samping di dekat rotary drilling rig ya, yang barusan itu ada satu pilar lagi yang cukup tinggi dan tersambung ke pilar-pilar yang ada sampai ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang berada di pinggir Kali Ciliwung. Nah, pilar tadi di dekat layang
KRL itu memang pondasinya cukup besar ya, karena harus menopang tiang yang akan membentang span di antaranya sepanjang 80 meter ke arah Jalan Tambak. Jadi benar-benar harus kuat. Ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai menuju Duku Atas ya. Kalau kita harapkan seperti itu, walaupun sampai ke halte Transjakarta Pasar Rumput sebenarnya sudah banyak tadi yang terpasang, sudah terpasang semua balok-balok girdernya. Baik, untuk peta pengembangan jaringan LRT Jakarta adalah seperti ini. Dari Pegangsaan 2 ke Velodrome, disambungkan ke arah Manggarai, ditunggu fase 1C. Walaupun ada rencana untuk yang melanjutkan Pegangsaan 2 Kelapa Nias Boulevard ke arah JIS ya, bahkan sampai ke arah PIK melewati Ancol. Nah, sebenarnya untuk yang fase 1C dibanding dengan fase 2A yang kalau kita lihat di sini jaraknya lebih kecil dengan dana yang mungkin juga tidak sebesar untuk pembangunan LRT Jakarta fase 2A. Pegangsaan 2 sampai ke arah JIS atau juga ke arah Ancol serta PIK. Yang ditunggu-tunggu juga satu lagi adalah ke arah Halim, sebenarnya stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, kita kembali ke sini dari arah underpass Pramuka ke flyover Pramuka. Pilar-pilar sudah disambungkan dengan ada yang 2 balok girder, ada yang 1 balok girder beton. Yang ini 1, kemudian mungkin saat ini sudah tersambung sampai ke sini ya. Dan akses di sisi tengah flyover Pramuka di sini dibatasi dengan barrier beton. Sedangkan lajurnya ditutup karena ada kendaraan-kendaraan berat dan juga alat-alat berat yang bekerja membawa balok-balok girder menaikkannya ke atas pilar-pilar ya. Nah, itu biasanya dilakukan di malam hari untuk menghindari adanya kendaraan-kendaraan yang lewat di bawahnya serta hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Turun dari flyover Pramuka dapat kita lihat di sana itu rangka-rangka dari atap stasiun LRT Jakarta Matraman. Kemudian ditopang oleh 2 pilar di sini adalah pilar portal ya. Ada pilar kecil lagi. Ini yang kita belum tahu fungsinya. Mungkin sahabat-sahabat semua bisa berbagi informasi. Arus kendaraan di sini pasti akan mengalami kepadatan di hari kerja karena lajur yang tersisa di bawah dari stasiun yang mulai ada rangkanya ini, rangka atapnya hanya 1 lajur saja. Di bagian pinggir kiri nampaknya akan ada pekerjaan untuk akses ya. Biasanya yang sudah-sudah adalah pekerjaan anak tangga, kemudian ada lift. Don't forget Kanjuruhan. Baik, ini adalah akses di bawah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman, ditutup dengan barrier dan juga panel di pilar 140, 141, 142 dan 143. Menuju ke Jalan Tambak ini tersambung dengan girder baja, dan ini memang khusus ya. Kita lihat girder baja ini hanya di beberapa tempat dikerjakan oleh Wagner Biro. Nah, bisa dilihat di media sosialnya juga di YouTube bagaimana girder baja ini dirakit, disusun, disambungkan satu sama lain membentuk sebuah girder yang panjang, kemudian dibentangkan di antara pilar-pilar. Yang menarik kemarin itu adalah yang di atas lintasan kereta aktif, yaitu Senen ke Jatinegara dan sebaliknya. Pengerjaan dilakukan di malam hari, jadi tidak semua pilar-pilar ini disambungkan dengan girder baja, tapi sebagian besar itu memang beton. Contohnya yang ini. Ini kondisi di Jalan Tambak tadi. Di bagian dalam kita masih lihat ada semacam kren-kren kecil ya, biasanya untuk memindahkan material-material. Kemudian layangnya sampai ke ujung ini sudah dicor semua, sudah ada lantainya, dan tadi sudah terpasang juga rel 1 trek yang di sisi selatan, kemudian sisi utara belum. Dan sudah ada 2 batang girder beton yang tersambung ke pilar portal yang ini.
Selain material-material untuk pembangunan layang, kita lihat tadi ada Yudich kemungkinan untuk pembangunan saluran-saluran yang ada di sekitar sini. Biasanya pengerjaan-pengerjaan perapian itu butuh saluran-saluran air, ya. Saluran air itu digali, dibuat yang baru galiannya, ditaruh Yudich ataupun beton-beton precast berbentuk huruf U lalu ditutup bagian atasnya. Baik, ini tadi yang di awal adalah akses menuju ke stasiun KAI KRL Manggarai. Nah, kalau kita perhatikan peta ya, peta lama yang ada, sebenarnya banyak di sini kawasan-kawasan perumahan masuk ke dalam wilayah KAI ya. Bisa di-search saja di Google itu kawasan-kawasannya seluas apa KAI, kemudian di sana dibangun bangunan apa. Baik, kita putar balik di sini di Jalan Saharjo yang akan bertemu dengan Minangkabau. Seperti di video kita sebelumnya, ternyata pembangunan revitalisasi trotoar yang baru itu sudah sampai ke arah Manggarai ya, yang di sepanjang Saharjo. Yang tadi di samping. Dan itu untuk mendukung akses masyarakat menuju ke titik-titik transit, stasiun-stasiun, halte-halte agar lebih mudah dan lebih nyaman. Kabel udara di sini diikat rapi ya, walaupun di udara tapi tidak satu sama lain bertindihan. Kemudian masih ada sisa-sisa besi fabrikasi. Biasanya itu untuk menguatkan lantai dari trotoar yang dibangun. Tinggal trotoar ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, bukan buat jualan, bukan untuk menaruh barang dagangan, atau juga untuk parkir kendaraan. Sementara baru sampai di sini ya pekerjaannya. Oh, BP92 sudah tersedia ini di SPBU British Petroleum. Silakan sahabat-sahabat semua bagi yang ngisi ya, karena kemarin sempat langka dan kita juga lebih banyak mengisi di SPBU swasta. Nah, di jalur tengah di antara dua jalan ini itu ada saluran air yang kali kecil lah lebih tepatnya, itu juga sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI sehingga ya aliran airnya lebih baik, lebih lancar, terutama untuk sistem drainase di kawasan ini. Baik, kita sampai di ujung Jalan Minangkabau, langsung bertemu dengan pilar-pilar dari stasiun dan kabel-kabel udara yang banyak sekali menjuntai ya menyeberang dari jalan. Di sini pekerjaannya nampaknya mempersiapkan sambungan-sambungan antara penopang struktur lantai. Memasuki Jalan Sultan Agung, kembali kita lihat trotoar yang perlu direvitalisasi, kemudian banyak dipakai untuk berdagang. Jadi para pejalan kaki akan menggunakan jalan raya juga ya untuk bisa melewati kawasan ini. Ditambah lagi jalan rayanya cukup sempit. Perlu sekali mungkin lokasi-lokasi binaan buat UMKM yang ada ataupun para pedagang-pedagang di sini agar tidak menggunakan bagian pinggir jalan, trotoar dan lainnya, dan ditempatkan di area khusus tersebut. Nanti para pedagang, para pembeli itu datang ke sana ya, dan hanya berkisar di area tersebut lah. Jadi tidak kemana-mana ya. Ditambah lagi trotoar ini dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki untuk menuju ke halte Transjakarta yang ada di sana. Tidak perlu turun ke jalan karena itu cukup berbahaya. Terkadang kalau jalan ini sepi, kendaraan-kendaraan lumayan kencang. Selain dipakai untuk berdagang, kita lihat juga ini untuk parkir kendaraan ya. Tidak ada lahan parkir sih sebenarnya kalau kita lihat di sini, full trotoar, kemudian ruko-ruko yang bagian depannya itu langsung trotoar tadi. Kabel udara yang masih sembraut, kita tunggu action dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya untuk meneruskan SJUT-nya di banyak kawasan. Semoga menjadi makin baik, makin tertata dan tentunya makin nyaman untuk dilewati. Ini kawasan padat ya setiap harinya karena jalannya masih menyempit. Dan ini adalah titik paling akhir dari posisi layang LRT Jakarta yang ada di kawasan Pasar Rumput. Baik, kita akan pantau lagi secara berkala
Beberapa titik penting yang akan menjadi perhatian adalah lintasan kereta di Underpass Pramuka, kemudian lintasan kereta lagi di KRL Manggarai, satu lagi lintasan di atas tol Wiyoto Wiono. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.